dan untuk resisten panjangnya atau resisten selanjutnya itu targetnya bisa menyentuh 1940 sampai. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman dari sisi analisis teknikal. Bagi teman-teman yang memang baru hadir dalam channel ini, mohon dukungannya untuk like, share, dan komen, serta subscribe juga teman-teman. Karena memang di dalam channel Akademik Saham ini terdapat beberapa obrolan investasi seputar saham maupun reksadana dan investasi lainnya. Jadi mohon dukungannya teman-teman agar channel ini dapat mengedukasi teman-teman sekalian yang terjun di dunia pasar modal. Baik, kita akan menganalisis dari IHSG terlebih dahulu. Nah, untuk hari ini IHSG ini ditutup menguat juga teman-teman, yaitu sebesar 0,24%. Nah, ini untuk hari ini candlenya ini terdapat shadow-nya teman-teman, karena memang sebenarnya untuk penguatan IHSG ini cukup tinggi tadinya, namun dia di sesi 2 dia ditutup melemah juga teman-teman, namun masih dalam berada zona positif. Nah, ini untuk closingannya ada di angka 6699 ya teman-teman, ini angka cakep sekali. Namun kita lihat di sini untuk IHSG sendiri sesuai dengan analisis hari sebelumnya, yaitu teman-teman di sini kita gambarkan pet di sini dan dia memang cenderung mengikuti arah petnya juga teman-teman, karena memang ini kita gambar dari beberapa hari lalu. Nah, ini untuk IHSG ini sebenarnya membentuk rising wedge ya teman-teman, karena memang ini sudah uptrend naik, kemudian dia membentuk pola seperti ini, maka dia semoga tidak terkoreksi terlalu tajam juga ya teman-teman untuk IHSG ini. Nah, untuk support dari IHSG sendiri ada di mana? Nah, untuk support terdekatnya ada di sini teman-teman, ada di area 6650. Ini sebagai area support terdekat untuk IHSG sendiri. Nah, untuk IHSG ini memang masih kita wait and see juga teman-teman. Jadi apakah dia memang akan melanjutkan penguatannya teman-teman di bulan atau di akhir bulan November ini, atau dia memang akan ditutup terkoreksi juga teman-teman untuk November ini, dan nanti semoga di akhir tahun atau di bulan Desember itu IHSG melanjutkan penguatannya karena ada sentimen atau fenomena dari window dressing. Nah, kita lihat di sini seperti ini ya teman-teman untuk analisisnya untuk IHSG sendiri. Analisis yang pertama adalah saham Telkom teman-teman. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas untuk analisis saham Telkom itu seperti apa, dan kita lihat di sini memang sesuai dengan apa yang sudah digambarkan juga teman-teman dari support dan resisten di sini. Nah, untuk hari ini perdagangan dari saham Telkom di sini ditutup menguat sebesar 5,3% dan angka closingannya ada di angka 4000. Karena memang saham Telkom ini terjadi net buy yang cukup besar juga dari asing juga teman-teman, karena memang dari sisi laporannya itu untuk Telkom masih bagus juga teman-teman. Jadi inilah efeknya atau sentimen positif untuk saham Telkom. Nah, di sini dia sudah menyentuh area resistennya teman-teman di sini, cuman memang gagal bertahan di sini karena adanya aksi taking profit dari para investor juga teman-teman. Kita lihat di sini seperti ini candlenya. Nah, untuk pergerakan bagaimana selanjutnya di sini untuk supportnya ada di area 3880, ini di area sini sebagai support untuk saham Telkom teman-teman. Jadi untuk resistennya masih sama, ada resisten di area 4000 sampai 4100 juga teman-teman ada di sini, dan dia berpotensi jika memang breakout dari area sini maka dia bisa melanjutkan ke area 4350 di area sini teman-teman untuk saham Telkom. Dan hari ini juga untuk volume ini terjadi peningkatan juga teman-teman yang cukup masif di hari sebelumnya, dan ini secara teknikal masih cukup bagus juga teman-teman untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan menganalisis saham yang kedua, yaitu ada saham BBRI. Untuk saham BBRI teman-teman bisa lihat di sini secara teknikal untuk supportnya ada di mana. Untuk BBRI sendiri supportnya ada di area 4123 ya teman-teman, ada di area sini. Ini adalah area support untuk saham BBRI. Nah, secara teknikal di sini untuk BBRI memang
dia masih sideways juga teman-teman, namun secara garis trendline-nya kita tarik di sini, maka dia sudah menyentuh juga keluar dari area garis trendline-nya. Ini cukup bagus juga teman-teman untuk BBRI di sini. Jadi bagi teman-teman yang memang belum mempunyai saham BRI, boleh lirik juga saham BRI ini dan layak untuk dikoleksi juga teman-teman, sampai awal tahun juga boleh juga teman-teman untuk saham BBRI. Untuk BBRI sendiri target terdekatnya ada di 4460. Ini sebagai target terdekat untuk saham BBRI. Nah, untuk target jauhnya ada di mana? Untuk target jauhnya ada di area sini 4720 sebagai area resisten jauhnya teman-teman, di area sini ya teman-teman. Jadi untuk BBRI ini layak untuk dikoleksi juga teman-teman, karena memang ini adalah saham-saham big caps yang memang menggerakkan IHSG juga teman-teman ini untuk BBRI. Nah, kemudian kita akan menganalisis saham berikutnya, yaitu ada saham Excel ya teman-teman. Ya, ini Excel hari ini cukup menarik juga teman-teman untuk pergerakan Excel. Hari ini itu ditutup menguat sebesar 1,3% untuk saham Excel ini. Dan pergerakannya di sini hari ini sebenarnya menguat tinggi juga, namun di sini menyentuh area resisten dari BB top atasnya teman-teman, ini di area sini. Maka untuk Excel sendiri pergerakannya secara teknikal ada di mana? Untuk supportnya ada di area sini teman-teman, ada di 3000 sampai 2900 untuk support Excel sendiri ya teman-teman. Dan targetnya ada di mana? Untuk target atau resistennya untuk Excel itu, resisten pendeknya ada di 3140. Ini sebagai resisten pendeknya. Dan resisten jauhnya ada di mana? Resisten jauhnya ada di 3270. Ini sebagai resisten jauh untuk saham Excel. Jadi bagi teman-teman yang belum punya strateginya, boleh menunggu break dari area BB top atasnya. Ini di area sini, ada di area ada di area BB topnya itu 3100 ya teman-teman, di sini kurang lebihnya 3070 sampai 3100 untuk BB top atasnya. Jadi boleh watchlist juga untuk saham Excel. Nah, kemudian untuk saham berikutnya ada saham Adaro ya teman-teman. Ya, di sini kita lihat untuk Adaro sesuai dengan pembahasan video sebelumnya teman-teman. Di sini untuk Adaro sendiri sudah naik juga teman-teman selama beberapa hari ini. Memang di hari kemarin ini koreksi yang cukup wajar atau normal-normal saja teman-teman. Dan di sini dia ada di area support atau di area dekat dengan support untuk Adaro sendiri teman-teman. Ini kita bisa lihat pada video sebelumnya saya sudah menggambarkan di area sini. Jadi untuk pergerakan dari Adaro sendiri bagaimana? Untuk Adaro sendiri teman-teman boleh watchlist juga teman-teman, beli di area dekat dengan support. Area dekat support itu ada di 1715 ya teman-teman, ini di area supportnya di sini. Dan untuk resisten panjangnya atau resisten selanjutnya itu targetnya bisa menyentuh 1940 sampai 1980. Ini untuk target panjangnya. Dan di sini kita lihat ada gap ya juga teman-teman untuk Adaro sendiri, maka dia bisa nyampe sini dulu, nyampe di angka 1800 ya teman-teman. Ini bisa jadikan patokan sebagai resisten pendeknya ada di angka 1800 untuk Adaro sendiri ya teman-teman. Jadi boleh untuk watchlist juga untuk Adaro. Ya, saham selanjutnya yaitu saham TINS ya teman-teman. Kita lihat di sini untuk TINS pergerakannya seperti apa. Memang saat ini TINS ditutup menguat sebesar 1,2%. Namun di sini memang candlenya merah teman-teman, karena memang pada saat pembukaan dia sudah naik dan memang ditutup juga teman-teman di sini di area positif juga sebenarnya. Namun kita lihat untuk TINS pergerakannya seperti apa. Untuk support dari saham TINS itu ada di area sini teman-teman 1630, ini sebagai supportnya. Kemudian untuk resistennya ada di mana? Untuk resistennya ada di 1765. Nah, untuk TINS ini cocoknya untuk trading buy saja ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh watchlist juga untuk saham TINS. Nah, kita lihat selanjutnya ada saham Inco juga teman-teman. Nah, ini juga sama, untuk Inco hari ini ditutup menguat juga sebesar 1,2% dan koreksinya cukup juga teman-teman di sini.
dekat dengan area support. Nah, supportnya ada di mana? Untuk Inco sendiri supportnya ada di angka sini 4.873 sampai 4.900 ya teman-teman. Ini di area supportnya ada di sini. Jadi teman-teman boleh watchlist juga untuk saham Inco. Nah, untuk resistennya ada di mana? Untuk resisten dari saham Inco sendiri ada di angka 5.250 sampai 5.325. Ini sebagai resistennya untuk saham Inco sendiri teman-teman. Jadi teman-teman boleh buy on weakness juga ada di area sini. Untuk Inco sendiri adalah saham untuk trading buy ya teman-teman, bila teman-teman memang ingin membeli saham Inco ini. Nah, kemudian untuk saham selanjutnya ada saham BWPT. Hari ini BWPT ditutup menguat sebesar 7% teman-teman, dan closingannya ada di angka 92. Nah, bagaimana strategi untuk saham BWPT di sini? Nah, kita lihat di sini dia memang berhasil breakout dari area resistennya ada di angka 91 di sini teman-teman. Ini adalah sebagai area resisten untuk BWPT. Nah, sebenarnya hari ini dia mantul juga teman-teman dari area bawah sini. Dia tidak mau dibawa turun karena memang di sini adalah support, yaitu dari BB bottomnya teman-teman di sini ya. Dan dia hari ini breakout, namun volumenya juga cukup kecil juga sih teman-teman. Tapi boleh teman-teman untuk BWPT ini hanya untuk trading buy saja. Dan untuk strateginya atau untuk resistennya di sini sampai di mana harganya? Kira-kira di sampai angkanya di 100 teman-teman. Ini untuk BWPT ya teman-teman, ini resistennya. Dan untuk potensial selanjutnya ada di angka 104. Jadi teman-teman boleh watchlist juga untuk saham BWPT.